Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada project untuk pembuatan benso handal 14 in ya. Di sini kebetulan ada pesanan dari Lamongan dan Lampung. Nah, di sini awal kita buat rodanya ya dengan cara digergaji dengan menggunakan table saw. Dari kotak kita buat dibulatkan dengan menggunakan table saw. Pelan-pelan sampai bulat betul, nanti kita rapikan lagi dengan jalan dibobot. Dan ini adalah tempat untuk bearing ya, yang nanti nempel di roda multipleknya itu. Ini tempat untuk as bearing supaya bisa masuk nanti tepat untuk mengukur putaran roda agar bisa center. Kita lanjut untuk sedikit mempercantik tempat bearingnya ini ya, dengan benso 8 in dari handal, mesin yang cukup membantu saya dalam bekerja. Nah ini proses senterisasi ya, untuk menyenterkan arah depan belakangnya. Nanti kita lanjut setelah senter baru kita kuat ya, kita skrup itu rumah bearingnya yang tadi yang kita buat, di skrup bila sudah center untuk arah depan belakangnya ya, seperti ini. Nah, itu sudah center, tinggal nanti membubut yang arah atas bawahnya untuk menyenterkan atas bawah dengan jalan dibubut. Nah ini untuk ke depan belakangnya juga sudah center. Nah ini lanjut kita bubut ya, kita bubut dengan menggunakan pahat saya waktu itu, dan menggunakan mesin bekas pompa air untuk bantu saya setting. Dan itu puli palsu ya, yang di depan itu puli palsu, puli bantuan saja atau puli sementara untuk membantu kita membentuk roda supaya benar-benar bulat dan center sesuai yang kita inginkan. Nanti bila sudah prosesnya tentunya puli palsu itu dilepas, puli sementaranya yang di depan itu yang besar itu hanya sekedar puli bantuan untuk membuat lingkaran pada roda papan multiplek ini. Cukup bagus, lumayan sih untuk membantu saya. Pelan-pelan saja sambil diukur, sambil diperhalus bagaimana bagusnya supaya bisa benar-benar bagus. Nah ini hasilnya ya, kira-kira semacam ini hasilnya. Ini untuk diameter atas bawahnya sudah cukup sudah cukup pas. Lanjut kita buat puli yang asli ya, dan tadi yang depan itu puli palsu, yang belakang ini kita buat puli yang asli yang berputar pada senter yang sama dengan roda. Saya menggunakan pahat dan gergaji untuk membentuk alurnya. Kita coba. Oke, pas, bisa ya, bisa masuk, fan beltnya bisa masuk di roda puli yang kita buat tadi. Oke, mantap. Setelah itu puli palsu kita lepas untuk mengetahui hasil dari yang kita bubut tadi. Kita lepas saja. Untuk selanjutnya kita pakai yang puli asli yang berada di belakang roda itu. Nah ini kita coba ya, puli aslinya yang kita bubut tadi, apakah hasilnya cukup memuaskan. Dan pelan-pelan, memang kadang harus diulang ya, proses ini kadang harus diulang beberapa kali agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi harus pelan-pelan. Nah seperti itu hasilnya, lumayan center, bagus juga. Oke, saya cukup puas itu dengan hasilnya, bisa berputar tepat dan tenang. Nanti tinggal ngatur balancingnya ya, untuk balancing putaran rodanya nanti. Karena multiplek itu kan kepadatannya beda. Kalau pakai MDF tentu lebih bagus, apalagi HMR jelas tambah bagus lagi. Paling ideal ya besi, tapi ya karena ini kita bahannya dari multiplek ya, semampunya kita dibuat semaksimal mungkin.
Alhamdulillah. Nah, kita lanjut pembuatan rangka ini ya. Ini pembuatan rangka, mulai pengelasan. Jelas tadi di awal ya, kita harus tahu titik sumbu antara as roda bawah dan roda atas. Titik sumbunya harus kita ketahui jaraknya berapa, jadi kita bisa lanjut membuat rangka semacam itu. Kira-kira kita las, kita satukan untuk bahan-bahan yang ada, dan menjadi, nah ini kita coba ya, kita coba dipasangkan untuk rangkanya tadi. Kita coba dipasang dengan roda yang sudah kita buat tadi. Kita pasang mata gergajinya juga, mata pensilnya itu kita pasang, apakah sudah sesuai pada letaknya, sambil diukur ya, cari keselarasannya antar roda dan blade, semacam itu prosesnya. Kira-kira terima kasih ya sudah melihat di video ini. Nah itu untuk mengatur kemiringan roda atas ya, untuk menyesuaikan dengan roda bawah di unit mobilnya itu. Oke, lumayan bagus lah, lumayan bisa. Nah, kita putar, kelihatan juga cukup berimbang. Nanti kita lihat di proses selanjutnya saja. Ini ya penampakan rangka yang sudah dicat. Untuk bahan rangka ini kita menggunakan 4x4 bulu 4x4 tebal 1,4 ya. Sebenarnya juga kurang tebal, semakin tebal semakin bagus. Untuk tiang utama ini idealnya yang bagus itu 48 ya, 48 cm itu bagus untuk tiang utamanya ini, agar kekuatannya bisa bagus. Dan ini bagian atas seperti ini penampakannya. Ada unit yang namanya unit Monwheel ya, Monwheel. Dan di unit Monwheel ini seperti ini konstruksinya, agak ribet juga ini pembuatannya. Yang ini sini saya menggunakan as 10 mili dengan murnya ini, murnya saya las di body Monwheelnya ini, sehingga untuk long threadnya ini saya las di siku 44 yang tebal. Terus saya tambah lidah di sini panjang. Dengan ini jangan menggunakan pipa plat tipis ya, minimal 3 mili, karena kalau terlalu tipis nanti getar. Jadi yang ya 3 mili, 4 mili atau 5 mili bagus untuk lidahnya. Ini sebagai tumpuan pendorong skrup ini baut. Jadi ketika ini ya, ini kita putar ke arah kanan, as ini akan naik. Kita putar ke kiri, asnya akan turun, sehingga roda atas bisa menyesuaikan dengan roda bawah untuk center blade-nya. Dan ini untuk naik turunkan as ya, untuk roda atas naik turunnya pakai sistem ini aja. Jadi kita putar ke kanan, dia akan naik untuk mengencangkan blade seperti ini konstruksinya. Dan ini untuk as bawah ya. Bawah posisinya ya bisa lurus. Nah, memang dalam pembuatan ini tidak bisa presisi seperti buatan pabrik ya, untuk sama diameter roda. Jadi kadang diameter roda atas sama diameter roda bawah itu ada selisih kadang, tapi selisihnya sedikit. Nah, untuk ngakalinya itu, untuk ngejar akurasinya itu, maka yang kita ambil dari sisi ini harus lurus. Jadi di sini yang kita korbankan untuk miring dikit nggak apa-apa yang sini, karena ini tidak digunakan untuk motong, sedangkan sisi ini yang digunakan untuk motong. Nah, ini tumpuan untuk tabelnya nanti ya. Saya buat semacam ini juga, jadi bisa untuk miring. Kemudian ini untuk mengatur stopper 90 derajatnya tabel nanti.
Nah, ini rodanya ya, roda yang saya buat kemarin sudah dicat dan sudah dipasangi ban dalam. Ban dalam yang saya gunakan ini punya sepeda ukuran 12 in. Saya masukkan di roda ukuran 14 in. Cuman diameternya ini karena permintaan konsumen, roda ini diameternya saya buat 32 cm. Ya, ini roda atas, yang ini untuk roda bawah, ada tempat pulinya. Nah, antara ini dan ini ada selisih ya, sebetulnya untuk diameternya ini nggak bisa pas presisi, cuman selisih yang ditoleransi sekitar berapa ya, nggak sampai setengah senti sih diameternya ini, atau kelilingnya juga nggak sampai setengah senti. Paling untuk kelilingnya ini ada selisih 2 milian, mungkin 1 atau 2 mili, sedikit sekali. Jadi untuk ya supaya center ngejarnya ya seperti tadi, dicari, dibubut pelan-pelan semacam itu. Nanti kita coba kita rakit di rangkanya ini ya, nanti kita coba dirakit di rangkanya ini, sekalian kita tes untuk kegunaan ini nanti apakah gimana hasilnya. Ini proyek-proyek yang sedang dijalankan. Oh ya, ini sedang proses jointer juga ya, wis gini nih kerjanya. Jadi ada variasi, ngerjakan ini ngerjakan itu biar enggak sepaneng pikirnya, enggak pada satu satu bidang, bisa variasi lah untuk refreshing juga. Ini blade-nya ya, kebetulan saya ini beli blade-nya ini sudah hampir 1 tahun lebih nganggur, sejak beli baru enggak pernah dipakai. Jadi kelihatannya blade-nya juga blade murahan, kurang bagus, bukan Wipro sih. Saran saya untuk yang 14 ini pakai Wipro aja ya. Ini murah, ini enggak sampai 100.000. Waktu dia pengen coba-coba ternyata memang ya kurang menurut saya. Tapi enggak apa-apa untuk ngetes, untuk bantuan untuk setting mesin cukup. Cuman kalau untuk kerja, untuk produksi kayaknya kurang deh, ini blade ini terlalu kurang kualitasnya. Nanti kita coba kita rakit di sini semuanya ya. Oke. Dan ini caranya ya, saya kalau untuk cari keseimbangan setelah semuanya center dan presisi untuk rodanya, kita cari balancing ya, keseimbangan roda agar tidak terlalu bergetar nanti mesinnya. Jadi semacam ini, yang berat, sisi yang berat kita lubangi dengan bore Forstner semacam ini. Yang kurang berat saya tambahi ini dengan skrup semacam ini. Ada skrup ini bukan asal tempel ya, tapi ini penyeimbang. Skrup ini penyeimbang, jadi yang kurang berat ditambah skrup, yang terlalu berat kita pakai bore Forstner sehingga putarannya bisa seimbang, kira-kira semacam itu. Ini untuk blade ya, blade guide ya, tahap apa namanya, blade guide untuk menyelaraskan arah ini mata gergajinya itu bensu supaya lurus. Ini saya buat untuk bagian bawah semacam ini, nanti nempelnya di sini. Nah, nempel di sini yang bagian bawah semacam ini konstruksinya, kira-kira menggunakan 5 bearing ukuran 606. Jadi yang 4 untuk yang samping, untuk yang horizontal, ini yang untuk vertikal 1 bearing. Sama ini yang atas ada beda konstruksi sedikit ya, ini yang atas, untuk yang atas nanti nempel di pelurusnya, ini nanti nempelnya bersama menggunakan 5 bearing juga semacam ini. Oke, kita lanjut, nanti kita rakit ya.
Ini mesinnya sudah terpasang semuanya. Mau kita coba menggunakan dinamo setengah HP ya. Ini RPM-nya RPM tinggi, kebetulan di sini adanya itu. Cuman kalau menurut saya sih ini cocoknya untuk RPM rendah ya, 1400-an setengah HP. Idealnya untuk setengah HP RPM 1400. Cuman ini adanya untuk percobaan saja. Kita coba RPM 2800 setengah HP. Coba kita pasang ya, nanti kita coba sekalian. Ini ya, kita lihat dinamonya sudah kita pasangkan dengan unit bensunya. Lalu kita coba kita nyalakan. Coba buat motong. Ya, besonya fix ya, beso blade nya ini kurang tajam, sangat berat untuk ini, untuk dinamonya. Tapi ya, bisa sih, sudah berfungsi dengan bagus, cuma untuk kualitas blade yang harus diperbaiki. Nanti kita coba untuk dinamo yang lebih besar ya. Ini tadi dinamonya setengah HP 2800 RPM, dan tadi dari orangnya ada ini dibekali sama orangnya yang pesan ini dinamo 1,5 HP RPM 2800. Nanti kita coba. Ini ya, ini dinamo multi pro 1,5 HP 2800 RPM dari pemesannya ini. Kita coba apakah bagus untuk kita gunakan di mesin bensin 14 in handal ini ya. Coba kita nyalakan. Oke, jalan. Nah, tadi sih cuma RPM terlalu tinggi. Ya bisa ya jalan di benzo ini, cuman RPM terlalu tinggi, sebaiknya 1400 RPM ya. Dan ini hasil potongannya ya, sangat kasar karena kualitas blade nya kelihatan ya, sangat kasar. Kualitas blade nya harus diganti pro lah. Oke. Nah ini ya, kebetulan kita tadi buat langsung dua. Jadi yang satu yang kiri ini punya pesanan Lamongan, yang ini pesanan dari Lampung, dari Bapak Muhammad Amin. Kalau Pak Muhammad Amin menyaksikan video ini, saya ucapkan banyak terima kasih
Pak Amin orang yang sabar dan penuh pengertian menunggu proyeknya selesai ini lama, karena memang pembuatan bensu sangat ribet, banyak part-part kecil yang harus kita perhatikan detailnya, kalau tidak ya nanti ulang lagi. Begitulah pembuatan bensunya, ada 2, syukur alhamdulillah bisa selesai, walaupun waktunya agak molor, tapi ya monggo yang mau ada yang tanyakan silakan, apanya gitu tanya di kolom komentar bisa. Bila saya mampu menjawab akan saya jawab, silakan saja. Dan ini hasilnya kira-kira semacam ini. Untuk ke depan semoga bisa lebih bagus lagi, karena kita terus berkembang ya untuk inovasi pengembangan agar lebih memuaskan konsumen. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Semoga apa yang terdokumentasikan bisa terdokumentasikan, apa yang ingin saya sampaikan juga bisa tersampaikan, dan semoga video sederhana ini bisa bermanfaat. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.